Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean aneh riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa masalah kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloknya ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu biasanya kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba, wong karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, nggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ingin, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet 7 juta. Jare sing utang, murian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomay. Udah kapan teng arep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nek ngono sawur pedet ta muni ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok muni, yo pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara nak mbok utang wis ndek anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas kok ndek. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten cek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Mane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murwet. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di Masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipek gak. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak marondone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah, ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Gak kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat
al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau qaulu arbabiha. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya sekali bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, Kang, bojomu pegat ta urung? Urung lek lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu tiga. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngeloni. Wis jajal kamu tenan. Kan ora nuntungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak pamon. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembano wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak muni ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak donga mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi ya. Mangkelno. Ya mun kes apa gate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang coba. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penanti dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Seruwe banget. Nah ini kulon sering ngerayu pangeran Gusti, kulon ini pantasnya mlebu swarga. Salah kula kata alas, pokoknya pantasnya mlebu swarga. Jadi bukan urusan GR bukan, dan pantasnya ulama mlebu swarga. Yo repot. Pokoknya urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 Gus atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram." Ternyata ya untuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah iku zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya?
Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula dadi ulama ya rapati bingung. Wis pokoke kruse emas ku pira? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Riba, Pak Muzamil, ini penugasan dari Maulana kepada Syekh. Tolong dicari oleh siapa aja Pak Muzamil dan semuanya untuk melakukan reverifikasi terhadap pemahaman mengenai riba yang sejauh ini sebenarnya sama sekali belum 30%. Riba itu piye to jane? Itu betul-betul harus dicari redefinisi gitu Pak ya. Saya kasih contoh untuk memancing aja satu dan supaya nggak panjang-panjang. Saya pinjam Mas Suko 100.000 atau 1 juta. Kemudian kalau Mas Suko bilang ya Cak, tapi tolong balikno 1.100.000 atau 1.200.000. Itu dia memaksa saya hanya mau meminjami kalau saya mengembalikan lebih. Itu riba. Karena dia tidak ridho biridho, saya terpaksa. Kuncinya adalah ridho biridho. Tapi kalau Mas Suko tidak ngomong, oh monggo Cak, dikasih saya 1 juta. Terus saya mengembalikan 1 juta, itu juga riba. Karena saya tidak berterima kasih kepada dia. Saya tidak bersyukur kepada Allah bahwa ada saudara saya Suko yang meminjami saya 1 juta, kemudian saya juga mengembalikannya hanya 1 juta. Saya tidak menghormati dan tidak menghargai bantuan dia. Maka saya akan bersyukur dan saya mengembalikan tidak hanya 1 juta, bisa 1.100.000, bisa 1 juta plus souvenir, bisa 1 juta plus apapun saja yang bentuknya merupakan ekspresi dari rasa syukur saya. Kalau Anda pinjam 1 juta dan mengembalikan hanya 1 juta saja, itu berarti Anda adalah orang yang tidak bersyukur dan tidak tahu terima kasih. Gitu ya. Ini dilema satu sama lain. Jadi yang riba itu tidak mesti bahwa meminjam sekian harus kembali sekian itu tidak riba. Kalau meminjam sekian mengembalikan lebih banyak itu riba. Belum tentu. Karyawan PLN datang ke rumah saya untuk memperbaiki instalasi listrik, kemudian orang dari kantornya atasannya telepon ke saya, tolong Bapak jangan memberi tip kepada karyawan saya. Saya marah. Saya tahu maksudnya baik, tapi saya marah karena dia tidak mengerti manajemen dan tidak mengerti proporsi legalitas. Saya jawab, Pak, sampean tidak punya hak apapun atas saya untuk melarang saya atau menyuruh saya. Saya konsumen dan hubungan saya dengan sampean adalah pembayaran saya dan pelayanan sampean. Saya mau memberi atau tidak, jangan diatur-atur. Jangankan saya memberi tip kepada karyawan PLN, saya pek mantu hak saya. Betul enggak? Yang harus dia lakukan adalah melarang karyawannya untuk meminta tip ke saya. Itu haknya. Tapi kalau saya memberi tip kepada dia, itu tidak dosa, itu rasa terima kasih saya. Wong dia repot-repot naik-naik ke sana kemari. Kalau saya nyuguhi dia teh, tip apa bukan? Jadi hidup ini bukan hukum yang paling tinggi, hidup ini akhlak yang tertinggi. Di atas akhlak ada takwa, rumus jimaiyah jelas sejak awal dulu. Hukum, akhlak atau moral, takwa. Kalau takwa itu sudah tidak ada transaksi, karena semua akan saling memberi satu sama lain. Itu takwa. Menurut ya. Jadi riba itu kayak pemahaman bank-bank Islam yang ada selama ini. Tolong itu dielaborasi dan kalau bisa fikih Muzamili ada bab itu. Riba itu bukan soal transaksi dan bukan soal uang. Riba itu soal takwa dan akhlak, ridho biridho. Cak Suko yang meminjami saya uang 1 juta, kemudian ketika saya mengembalikan 1 juta, dia bilang, loh Cak, saya tidak menganggap itu utang kok, saya menganggap itu kasih sayang saya kok. Riba apa tidak? Saya bahkan tidak mengembalikan sepeser pun kepada dia.
bukan riba. Jadi hidup itu tidak seperti matematika ekonomi, lebih luas dari itu. Ini yang melakukan itu manusia, bukan handphone, bukan angka, bukan benteng, bukan segala macam, gitu loh ya. Jadi saya tahu ini diurus menungso. Jadi tolong dielaborasi ya Pak Mujamil ya. Ini perintah. Lo serius, karena ini kalau enggak jadi alat penipuan baru. Nek diganti-ganti jenenge, nek bunga jenenge apa, nek iki jenenge apa, nek diganti jenenge apen-apen. Dulu Adam itu bisa, kalau bahasa selama ini, digoda oleh iblis. Aku gak terima itu. Gak iso Adam kok digoda iblis. Gak tergoda dia. Gak tergoda. Adam diajari langsung oleh Allah kok tergoda. Dan dia manusia perintis, manusia pertama. Dia tidak akan tergoda. Dia punya ketangguhan iman, ketangguhan akhlak dan akidah. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah iblis itu datang ke Adam dengan ekspresi malaikat, dengan kostum malaikat, dengan wajah malaikat, dengan ekspresi malaikat, dengan sopan santun dan kata-kata malaikat, sehingga Adam yang anak baru ini belum pernah ketemu sama macam-macam, pengalaman sosialnya masih rendah, jam terbang sosialnya masih sangat rendah. Dia menyangka yang datang adalah salah satu malaikat. Dan yang dia tunjukkan ke pohon itu yang disebut pohon larangan. Saya ingin nyatakan sama Anda, di surga tidak ada larangan. Itu bukan pohon larangan, itu soal ilmu. Pohon yang disentuh oleh yang Adam didekatkan oleh iblis kepada dia adalah pohon sejatinya surga, pohon yang tertinggi. Anda baca semua amsal-amsal Allah, semua hal itu dilambangkan oleh pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha tsabit wa fara'u sama. Peradaban, kebudayaan, karya, semua oleh Allah diterminologikan dengan pohon. Jadi pohon yang didekati Adam itu bukan pohon terlarang, cuman pohon itu belum bisa dijangkau oleh ilmunya manusia, karena Adam itu cuma dikasih ilmu pada batas jasad rohani, model dunia dan bumi. Dia belum bisa menyentuh itu. Jadi jangan kesusu. Iki urusan mahasiswa, duduk urusan anak SMA. Sama dengan anak SMP langsung masuk tes, masuk universitas. Itu dia bukan salah, dia belum saatnya. Tapi jangan lupa, pohon itu pohon utama Anda nanti di surga. Karena tidak ada pohon larangan di surga, tidak ada larangan, tidak ada perjuangan, tidak ada barang buruk, semuanya baik. Kok itu pohon terlarang? Terlarang piye? Itu loh ya. Ini maka kalau saya kembalikan kepada riba, tolong dipelajari. Tapi kini tak dawakno dadi sampai esok iki. Apa meneh tak critakno ya apa carane iblis mlebu swarga detail. Kok iso dek mlebu swarga wong dek diusir nang Jawa Timur waktu itu. Iya, jadi ketika ada mengatakan Allah mengatakan fasajadu, bersujudlah semua malaikat kecuali iblis, maka iblis dicopot jabatannya sebagai malaikat, dikasih jabatan baru yang namanya iblis. Itu jabatan, bukan eksistensi, bukan kedirian dan substansinya. Itu petugasnya Allah. Emang ada orang yang bisa bertugas melawan Allah? Kan gak bisa. Itu semua adalah petugasnya Allah. Maka dia kemudian ditaruh di bumi sebelum Adam jadi dibikin patungnya oleh Israel alaihissalam. Iblis sudah menghuni Pulau Jawa. Kenapa saya sebut Pulau Jawa? Loh, karena di situ yang harus dia jaga. Di sini ada lempung, ada tanah liat, di mana nanti Israel akan ambil lempung di sini untuk bikin tapelnya atau patungnya Adam di surga. Tapi nanti setelah di surga harus ditaruh di bumi lagi, karena Allah menciptakan khalifah di bumi, bukan di surga. Menurut, mulanya iblis nek kene.